Sanggaran Jati mempersembahkan tajuk Sang Cipta Rasa. Dalam episode yang ke-11, kali ini mengetengahkan dengan judul Mutiara Penebar Maut. Kilo Daya mundur beberapa langkah dan dirasa heran melihat kejadian di depan matanya. Tiba-tiba dari arah dapur muncul seorang kakek. Nyai, ada apa ini? Apa yang terjadi? Abah, jangan mendekat, itu berbahaya. Nyai. Akhirnya, kakek itu pun meninggal. Ki Gobet, Walung Besi, pelayan warung, dan kakek itu pun tewas terkena racun mutiara. Dengan menggunakan ilmu kebatinannya, lalu Kilo Daya menutup kotak besi yang ada mutiara di dalamnya. Satu persatu mayat dikuburkan berdampingan, dan kotak besi itu pun sama dikuburkannya juga. Setelah dirasa semuanya telah beres, Ki Ardadinata atau Kilo Daya melanjutkan perjalanannya menuju Cirebon. Orang-orang yang ada di alun-alun Cirebon bersorak-sorai. Sementara di dalam tajuk Sang Cipta Rasa sedang terjadi penghukuman terhadap Syekh Lemah Abang yang berbeda paham dengan para wali. Lalu berkata Syekh Lemah Abang, Sunan Kudus, ayo tusuklah aku lagi. Lalu ditusuk lagi. Syekh Lemah Abang mengeluarkan darah putih. Para wali berkata sambil tertawa, Ya, ada Allah keluar darah putih seperti cacing. Lalu berkata Syekh Lemah Abang, Ayolah Sunan Kudus, suduklah aku lagi. Lalu ia ditusuk lagi. Segera Syekh Lemah Abang menghilang, tidak terlihat wujudnya. Para wali berkata sambil tertawa, Ada Allah wujudnya hilang seperti setan. Syekh Lemah Abang lalu memperlihatkan diri terlentang seperti orang mati. Berkata para wali sambil bersorak, Ada Allah matinya seperti kayu. Segera Syekh Lemah Abang menjadi kecil sekuncup kembang melati, dan ada suara yang terdengar menghawang-hawang. Sunan Jati dan para wali, kelak pada akhir zaman ada kerbau bule mata kucing yang mendarat dari laut. Itulah yang akan menumpas atau menjajah turunan. Berkata Sunan Jati, Ini ada suara yang tidak enak, akan menjadi kenyataan pada akhirnya. Lalu membaca doa supaya anak cucunya, rakyat Cirebon, Pulau Jawa, dan seluruh Nusantara umumnya seterusnya selamat sehat waluya mulia terhindar dari panca bahaya. Lalu diperintahkan selekasnya jenazah Syekh Lemah Abang disucikan, sebagdanya disucikan, lalu disalatkan, lalu jenazahnya dibawa untuk dikuburkan. Begitulah kisah misterius yang mengakhiri nyawa Syekh Lemah Abang berdasarkan versi Cirebon. Mungkin banyak lagi versi yang lainnya yang tersimpan dalam cerita rakyat, namun dapat dipastikan inti ceritanya nyaris sama, walaupun dikemas dengan gaya apapun, dengan bumbu-bumbu goib sehebat apapun. Inti permasalahan cerita nyaris sama, yaitu ketidaksetujuan wali Sanga terhadap paham Syiah yang diajarkan oleh Syekh Lemah Abang. Agar Syekh Lemah Abang tidak dipersalahkan benar, maka dicarikan jalan kematiannya yang supranatural. Sebenarnya hampir mirip dengan kisah ngahyangnya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu salah karena tidak mau Islam. Sampai jumpa lagi di cerita yang akan datang.